Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Investama 2011140029. Perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah Fikih Muamalah akan membahas tentang syirkah. Di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa pokok bahasan yang akan kami bahas pada makalah kami ini. Yang pertama, pengertian syirkah. Materi yang kedua, dasar hukum syirkah. Materi yang ketiga, rukun dan syarat syirkah. Materi yang keempat, macam-macam syirkah. Dan materi yang terakhir, hal-hal yang dapat membatalkan syirkah. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, pengertian syirkah. Syirkah dalam arti bahasa adalah percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta yang dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya. Sedangkan menurut istilah, ada yang pertama itu menurut Hanafiyah, syirkah adalah ungkapan perjanjian tentang akad antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan. Sedangkan menurut Syafi'iyah, syirkah adalah ungkapan tentang tetapnya hak atas sesuatu barang yang dibagi dua orang atau lebih secara bersamaan. Jadi, dari kedua pendapat itu dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha di mana keduanya sama-sama memasukkan modal dalam usaha tersebut. Kemudian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian yang ditanggung bersama-sama. Materi yang kedua yaitu dasar hukum syirkah. Syirkah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dasar dari Al-Quran antara lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanu a'tsaru min dzalika fahum syuraka'u fi sulus. Artinya, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seseorang, maka bersekutulah dalam sepertiga itu. Sehingga syirkah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara. Bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa syirkah merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian akad terus ditetapkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan di dalam Islam. Next, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu tentang rukun dan syarat syirkah. Syarat-syarat syirkah, yang pertama itu ada akidain atau para pihak yang berserikat. Disyaratkan mempunyai ahliyah al-ada atau kepantasan melakukan transaksi, yakni baligh dan berakal, cerdas dan tidak haj. Yang kedua, maqud alaih atau objek syirkah, modal dan keuntungan yang disyaratkan. Yang pertama itu modalnya harus jelas. Yang kedua, para ulama sepakat modal dalam syirkah berbentuk uang. Yang ketiga, modal diserahkan secara tunai. Yang keempat, keuntungan dibagi antara anggota. Yang kelima, pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas ketika akad. Yang keenam, proporsi keuntungan ditetapkan berdasarkan penyertaan modal anggota syirkah. Dan yang terakhir itu yaitu ijab dan qabul. Disyaratkan yang pertama, jelas menunjukkan makna syirkah. Yang kedua, dinyatakan dalam bentuk keizinan anggota bersyirikat.
Lalu, menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah adalah ijab dan qabul, yakni pernyataan kehendak melakukan syirkah yang datang dari para pihak yang berakad. Pernyataan kehendak ini dituangkan dalam kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut. Baiklah, kita lanjutkan ke materi yang keempat, yaitu tentang macam-macam syirkah. Yang pertama itu ada syirkah amlak atau hak milik, yaitu dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad syirkah. Syirkah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu syirkah milik jabar dan syirkah milik al-ikhtiyar atau syirkah ikhtiyariyah dan syirkah jabariyah. Syirkah milik al-ikhtiyar atau syirkah ikhtiyariyah ialah ibarat kesepakatan dua orang atau lebih menyerahkan harta masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta itu. Setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan. Sedangkan syirkah jabariyah atau syirkah milik jabar ialah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikannya suatu benda secara terpaksa. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa terdapat banyak perbedaan antara syirkah jabariyah dan syirkah ikhtiyariyah ini, yang dimana syirkah milik jabar ini atau syirkah jabariyah dia berkumpulnya dua orang atau lebih itu lebih secara terpaksa. Sedangkan syirkah milik ikhtiyariyah atau al-ikhtiyar itu memperoleh harta atau keuntungan itu berdasarkan masing-masing kedua belah pihak setuju. Lalu yang kedua itu ada syirkah uqud atau transaksional atau kontrak, yaitu ungkapan terhadap akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. Macam-macam syirkah uqud ini ada 5. Maaf, tidak ditulis dalam makalah karena saya akan jelaskan di sini. Yang pertama itu ada syirkah al-inan, yang kedua itu syirkah al-mufawwadah, yang ketiga syirkah al-abnan, yang keempat syirkah wujub, yang kelima syirkah mudharabah. Syirkah al-inan adalah penggabungan harta dan modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar daripada pihak lain. Lalu yang kedua itu adalah syirkah al-mufawwadah. Syirkah al-mufawwadah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan partisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Lalu yang ketiga itu ada syirkah abdan, yaitu persyarikatan dalam bentuk kerjasama yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan tanpa kontribusi modal, seperti kerjasama sesama dokter di klinik, tukang besi, kuli angkut, atau sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah dan sebagainya. Lalu yang keempat ada syirkah wujub, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis atau perserikatan tanpa modal.
Seperti dalam syirkah wujuf ini, mereka membeli barang secara kredit atau hutang dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan dari mereka. Disebut syirkah wujuf karena didasarkan pada reputasi atau wajahah, kepercayaan, amanah, kedudukan, ketokohan, atau ahli seseorang di tengah masyarakat. Lalu yang terakhir ada syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah yaitu persetujuan seseorang sebagai pemilik modal atau investor menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola atau mudharib dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun syarat-syarat dari syirkah mudharabah ini, yang pertama, modal harus dinyatakan dengan jelas mengenai jumlahnya. Yang kedua, modal harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkan melakukan usaha. Yang ketiga, modal harus dalam bentuk uang, bentuk tunai, bukan utang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Yang kelima, kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. Dan yang keenam, pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada sohib amal. Next, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu hal-hal yang membatalkan syirkah. Adapun yang membatalkan syirkah secara umum adalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, salah seorang anggota syarikat membatalkan akad. Yang kedua, hilangnya kecapakan bertindak hukum dari salah seorang yang berakad, misalnya gila, meninggal dunia, atau murtad. Yang ketiga, harta syirkah musnah atau rusak seluruhnya, sebagian. Dan yang terakhir, tidak terciptanya kesamaan pada akad syirkah mufawwadah, baik dari segi modal, kerjasama, dan agama, maupun keuntungan. Karena syirkah mufawwadah yaitu syirkah yang terjadi kerjasama antara dua orang atau lebih, yang dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan partisipasi dalam kerja, sehingga jika salah satunya misalkan meninggal atau gila, maka syirkah akan batal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi syirkah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi makalah saya tentang syirkah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.